Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dunia pendidikan tidak terlepas dari peran pendidikan seorang guru yang mencerdaskan anak bangsa. Fenomena saat ini, pendidikan yang dilakukan secara online menuntut seorang pendidik untuk menguasai teknologi agar proses pendidikan yang dilaksanakan berjalan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang guru masa depan dan beberapa elemen tentang pendidikan. Jadi di sini saya memiliki 3 narasumber dari rekan-rekan saya yang basicnya sebagai calon guru. Dari ketiga calon guru tersebut yang dari berbagai bidang akan memberikan pandangannya terkait seorang guru masa depan, metode pembelajaran yang baik untuk diterapkan, dan sistem pendidikan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita perhatikan dan simak dari pendapat rekan saya yang sebagai calon guru. Hai, saya Dena Puspasari, saya dari Pendidikan Akuntansi. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya terkait yang pertama yaitu pandangan saya terhadap guru di masa depan. Nah, untuk menjadi guru yang baik di masa depan, yang pertama itu menurut saya kita itu harus bisa berkomunikasi secara lisan maupun tindakan untuk menjadikan siswa ini memberikan feedback yang baik, terutama untuk dirinya sendiri. Jadi feedbacknya itu berupa yang pertama ya seperti kepercayaan dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang tepat digunakan. Menurut saya model pembelajaran yang tepat itu model PBL atau Problem Based Learning. Nah, di PBL ini modelnya itu siswa diberikan sebuah masalah, jadi siswa bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri seperti itu, dan itu juga berkaitan erat dengan kehidupannya. Jadi ketika belajar mereka juga bisa mengimplementasikan di kehidupan nyatanya seperti itu. Selanjutnya yaitu pendapat saya tentang sistem pendidikan di Indonesia yang baik untuk masa depan. Nah, menurut saya di sini sistem pendidikan di Indonesia yang harus diperbaiki yaitu pertama adalah manajemen di sekolahnya, terus yang kedua kedisiplinan di sekolah juga harus diberikan peningkatan lagi. Nah, selanjutnya yaitu ini yang kadang kita temui di daerah-daerah, yaitu guru yang harusnya adalah seorang guru mapel matematika misal, beliau diminta untuk mengajar pelajaran selain matematika. Nah, itu tidak sesuai dengan bidang profesinya. Harapannya nanti di masa depan untuk guru-guru itu bisa mengajar sesuai dengan bidang profesinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurul Amalia dari Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana untuk menjadi guru masa depan yang baik. Guru masa depan yang baik adalah guru yang efektif dalam mengajar. Guru masa depan yang baik tentunya harus memiliki keterampilan dasar dalam pembelajaran, kemudian memiliki kualifikasi keilmuan sesuai dengan kemajuan zaman dan adanya kemajuan teknologi. Kemudian, guru masa depan yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan bagaimana dapat menciptakan hasil pembelajaran yang optimal. Kemudian, metode pembelajaran apa yang tepat untuk digunakan untuk kedepannya? Peran model atau metode pembelajaran memang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran siswa. Mungkin metode yang memang tepat dari dulu adalah metode ceramah. Kita berdiskusi dan mengajak para siswa untuk aktif, atau bisa disebut juga metode tanya jawab untuk melatih keberanian siswa seperti itu.
Kemudian ada sistem pendidikan yang baik untuk masa depan Indonesia. Mungkin sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Menyangkut perihal adanya pembiayaan seperti rendahnya fasilitas, rendahnya kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga adanya perubahan sistem ekonomi. Mungkin dengan memperbaiki terlebih dahulu terkait masalah yang ada di dalam pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas pendidikannya. Karena untuk saat ini masih banyak kesenjangan pendidikan di Indonesia dan masih rendahnya pendidikan Indonesia. Mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki terlebih dahulu terkait kualitas pendidikannya. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anindya Viva Amalia. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana guru yang baik di masa depan. Menurut saya, guru yang baik adalah guru yang dapat memahami kondisi siswa. Jadikanlah siswa sebagai teman agar mereka respect terhadap apa yang akan kita lakukan. Jangan melulu memarahi atau menyalahkan siswa, hadapi dengan sabar dan ketulusan. Karena sekeras-kerasnya batu jika tertetes oleh air, maka akan rapuh. Begitu juga dengan manusia. Jika kita hadapi dengan tulus, dengan sabar, maka akan luluh dengan kita. Selanjutnya, model pembelajaran yang tepat itu seperti apa? Menurut saya, model pembelajaran yang tepat itu yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Contohnya seperti sekarang, pada saat pandemi itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, terutama model pembelajaran. Jadi sebisa mungkin guru harus mengaitkan antara model pembelajaran dengan situasi dan kondisi pada saat itu juga. Sekarang nih, sedang diadakan pembelajaran jarak jauh. Guru harus membuat atau melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir nih, sistem pendidikan yang seperti apa sih yang baik untuk masa depan? Menurut saya, sistem pendidikan yang baik adalah yang sesuai dengan karakter siswa. Mengapa? Jika sejak dini kita mengetahui anak memiliki bakat seperti apa dan kita itu mengarahkan pendidikannya sesuai bakat dan minatnya, maka hasilnya akan lebih maksimal. Jadi, jangan memaksakan. Jika siswa tidak memiliki bakat di bidang A, jangan dijalankan, namun difokuskan dengan bakat yang siswa miliki seperti itu. Cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih. Dari pendapat-pendapat yang telah rekan saya sampaikan, bisa saya simpulkan yang pertama yaitu terkait dengan pandangan seorang guru masa depan. Jadi, guru masa depan adalah guru yang mampu memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual dan memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, memiliki wawasan intelektual dan berpikiran maju, serta tidak pernah merasa puas dan terus belajar. Nah, yang kedua itu terkait dengan model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan. Jadi, untuk model pembelajaran, mungkin dari banyaknya guru memiliki model yang berbeda yang dianggapnya efektif. Dari mulai metode ceramah, metode tanya jawab, model problem based learning, dan sebagainya. Untuk itu, di sini sebagai seorang guru, kita harus mampu menentukan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi dan melihat target peserta didik. Karena dari peserta didik SD, SMP, dan SMA itu sangatlah berbeda. Untuk itu, guru harus pandai mencari model pembelajaran yang tepat dan menarik untuk siswa yang akan kita ajar. Yang terakhir nih, yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, untuk sistem pendidikan, mungkin untuk di Indonesia itu sudah sangatlah cukup baik. Tapi, alangkah baiknya untuk masa depan, kita meningkatkan kembali sistem tersebut. Dari mulai elemen yang terkecil di sekolah seperti manajemen sekolah, kedisiplinan, kebijakan untuk seorang guru mengajar dengan bidangnya sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan tercapai.
Oke, karena kita sebagai calon guru masa depan, kita itu harus pandai-pandai untuk melihat sistem pendidikan yang ada. Jadi, baik itu sistem pendidikan memang kebijakan dari pemerintah, jika memang tidak baik untuk diterapkan di sekolahan kita, ya janganlah tetap diterapkan. Akan tetapi, lebih baiknya kita itu memperbaiki oleh sistem yang ada. Misalkan kurang A, kita bisa melaksanakan kegiatan A untuk memperbaiki sistem kependidikan yang ada di sekolah kita ataupun di Indonesia. Oke ya Robun, baik, kita telah menyimak pendapat-pendapat dari seorang calon guru dari berbagai bidang. Nah, dari rekan-rekan saya tadi itu ada yang dari pendidikan ekonomi, pendidikan guru BK, dan pendidikan guru SD. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk calon-calon guru masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 붉어진 감정이